Cara menabung dengan cepat hingga jadi kaya. Ternyata ada beberapa tipe orang dalam perjalanannya menabung untuk menjadi kaya. Namun, dari tipe ini, ada dua yang dianggap merupakan cara menabung orang yang tidak akan pernah menjadi kaya di masa depan. Bahkan, tak banyak juga yang mengetahui bahwa orang-orang kaya di dunia tidak memutar uang tabungannya, seperti orang pada umumnya. Nomor 1. Berinvestasi dalam pasar modal. Salah satu tips menabung untuk jadi kaya di masa depan yang dapat Anda coba adalah dengan berinvestasi di pasar modal. Terdengar rumit? Tidak juga, selama Anda tahu caranya dan mau terus belajar. Beberapa jenis investasi yang dapat Anda coba adalah valuta asing, saham, investasi emas, deposito, atau reksadana. Yang terakhir ini dapat Anda coba bila merasa penghasilan Anda belum cukup besar untuk mencoba pilihan lainnya. Berinvestasi dalam pasar modal adalah suatu tindakan di mana individu atau entitas membeli saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau pertumbuhan modal. Maksud dari berinvestasi dalam pasar modal adalah menghasilkan keuntungan. Investor berharap bahwa nilai instrumen keuangan yang mereka beli akan meningkat seiring waktu, sehingga mereka dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada yang mereka bayarkan. Keuntungan ini dapat berasal dari kenaikan harga saham atau obligasi dan pembayaran bunga atau dividen. Nomor 2. Gunakan uang simpanan untuk membeli aset. Bila penghasilan Anda sudah lebih dari cukup, saatnya Anda menggunakan uang simpanan untuk membeli aset yang nilai jualnya bisa lebih tinggi daripada saat dibeli. Misalnya, tanah atau bangunan seperti rumah. Terutama di daerah perkotaan, nilai tanah dan properti selalu meningkat setiap tahun. Kalau Anda tidak ingin menempati rumah tersebut, Anda bisa menyewakannya kepada orang lain atau membuka bisnis penginapan atau kos. Anda juga dapat membeli batangan emas yang dapat Anda jual ketika harganya naik nanti. Coba dengan mulai membuka tabungan emas di Pegadaian. Nomor 3. Diversifikasi investasi dalam beberapa pos berbeda. Sekilas, tips menabung untuk jadi kaya di masa depan ini mengingatkan Anda pada pepatah. Jangan kumpulkan semua telurmu di dalam satu keranjang. Daripada berisiko kehilangan semua uang Anda, jangan simpan di satu tempat yang sama. Mungkin ada yang tetap Anda tabung, sementara sisanya bisa Anda gunakan untuk investasi atau biaya asuransi. Anggap saja yang Anda lakukan adalah mempersiapkan dana cadangan untuk kondisi darurat. Diversifikasi investasi dalam beberapa pos berbeda adalah suatu strategi di mana Anda menyebarkan dana investasi Anda ke berbagai jenis aset atau instrumen keuangan yang berbeda. Maksud dari diversifikasi ini adalah untuk mengurangi risiko investasi dengan meminimalkan ketergantungan pada satu aset atau satu jenis investasi saja. Beberapa alasan mengapa diversifikasi investasi penting adalah pengurangan risiko. Dengan memiliki berbagai jenis aset, jika salah satu investasi mengalami penurunan nilai, kerugian Anda dapat diimbangi oleh kinerja positif aset lainnya. Ini membantu melindungi portofolio Anda dari potensi kerugian besar. Nomor 4. Jangan menunggu tua dulu baru berinvestasi. Kapankah sebaiknya memulai investasi? Bahkan, kalau bisa dari kemarin. Jangan menunggu tua dulu baru berinvestasi, karena sedini mungkin jauh lebih baik. Sayangi diri sendiri dan keluarga sebelum terlambat. Maksud dari pernyataan, jangan menunggu tua dulu baru berinvestasi, adalah bahwa seseorang sebaiknya tidak menunda-nunda untuk memulai investasi sampai usia atau masa pensiun mereka semakin mendekat. Sebaliknya, sebaiknya seseorang mulai berinvestasi sesegera mungkin, bahkan jika mereka masih muda. Ada beberapa alasan mengapa pernyataan ini penting. Waktu adalah kekuatan. Semakin awal Anda mulai berinvestasi, semakin banyak waktu yang Anda miliki untuk pertumbuhan investasi Anda. Waktu adalah salah satu faktor terpenting dalam investasi, karena memungkinkan Anda untuk memanfaatkan efek compok unding, di mana keuntungan yang Anda hasilkan dari investasi, dalam hal dividen atau pertumbuhan modal, digunakan kembali untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. Nomor 5. Gaya hidup hemat, tapi jangan sampai menyiksa diri.
Ini salah satu tips menabung untuk jadi kaya di masa depan yang masih berlaku, meski tidak berarti Anda harus pelit dengan diri sendiri. Menghemat mati-matian setiap hari dengan membeli dan makan makanan instan yang memang murah tapi tidak bergizi amat tidak disarankan. Bukannya tambah kaya, Anda bisa jatuh sakit dan malah harus membayar mahal biaya ke dokter dan obat-obatan. Nomor 6. Hati-hati dengan pengeluaran kecil. Banyak orang yang selalu berhati-hati dalam berinvestasi atau melakukan pembelian dalam jumlah besar. Sayangnya, banyak orang yang justru ceroboh untuk pengeluaran kecil. Orang kaya biasanya selalu mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan untuk mengeluarkan dana. Maksud dari pernyataan, hati-hati dengan pengeluaran kecil adalah, bahwa meskipun pengeluaran kecil terlihat tidak signifikan atau tidak begitu penting pada saat itu, jika dibiarkan tidak terkendali, pengeluaran-pengeluaran ini dapat akumulasi menjadi jumlah yang cukup besar dan berdampak negatif pada keuangan Anda. Pernyataan ini mengingatkan pentingnya memantau dan mengelola pengeluaran-pengeluaran kecil agar dapat menghindari potensi konsekuensi finansial yang merugikan. Nomor 7. Jangan beli barang tak penting buat pamer. Meskipun Anda senang dipuji oleh teman dan kerabat dekat, tetap saja ada batasan yang tak boleh dilampaui. Seringkali, banyak orang membeli barang hanya untuk mendapatkan pujian semata. Meski banyak uang, orang kaya jarang membeli barang yang tak dibutuhkannya hanya untuk membuat kagum orang-orang di sekitar. Mereka tak pernah membeli barang yang tak disukainya hanya untuk pamer. Beberapa alasan mengapa pernyataan ini relevan dan penting adalah: pertama, kebijakan keuangan yang sehat. Menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak penting hanya untuk pameran dapat menghambat kemajuan keuangan Anda. Ini mengurangi kemampuan Anda untuk menabung, berinvestasi, atau mencapai tujuan keuangan yang lebih penting. Kedua, berfokus pada nilai-nilai pribadi. Membeli barang hanya untuk memengaruhi pandangan orang lain seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai pribadi yang sebenarnya. Sebaliknya, berfokus pada apa yang benar-benar penting dan berharga bagi Anda dapat membantu menciptakan kepuasan dan kebahagiaan yang lebih tahan lama. Nomor 8. Sisihkan pendapatan dalam jumlah besar. Lagi-lagi, orang kaya dianggap sering menghabiskan uang secara berlebihan saat berbelanja. Realitasnya, mereka sangat berhati-hati dalam mengeluarkan uang dan menyisihkan sebagian besar pendapatannya untuk investasi atau menabung. Tidak seperti persepsi kebanyakan orang bahwa orang-orang kaya hanya bersenang-senang saja. Faktanya, orang kaya bekerja lebih keras dibandingkan orang biasa. Ada beberapa alasan mengapa sisihkan pendapatan dalam jumlah besar penting. Pertama, membangun keamanan finansial. Menyisihkan pendapatan dalam jumlah besar membantu Anda membangun cadangan keuangan yang kuat, sehingga Anda siap menghadapi situasi tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, perawatan medis mendesak, atau bencana alam tanpa harus bergantung pada utang. Kedua, investasi untuk pertumbuhan. Pendapatan yang disisihkan dapat diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau properti. Ini dapat membantu Anda mencapai pertumbuhan modal jangka panjang dan memaksimalkan potensi keuntungan. Nomor 9. Bekerja keras. Jadi, cobalah untuk tingkatkan pendapatan Anda dengan bekerja lebih keras lagi. Dengan begitu, Anda akan mendatangkan lebih banyak peluang karir dan bisnis yang berguna meningkatkan pendapatan pribadi. Artinya, Anda lebih baik mengikuti jejak orang kaya dengan menabung dalam jumlah lebih besar. Setidaknya sepertiga dari pendapatan setiap bulan. Nomor 10. Beli barang yang dibutuhkan. Orang kaya tak pernah mau mengeluarkan uang untuk berbagai hal yang bukan kebutuhannya. Kalangan miliarder bahkan selalu hati-hati dengan berbagai biaya yang harus dikeluarkan, jangan menyimpan apa yang tersisa dari pengeluaran. Tapi lakukanlah pengeluaran berdasarkan sisa dari pendapatan yang telah menabung. Beberapa alasan mengapa beli barang yang dibutuhkan penting adalah: pertama, manajemen keuangan yang bijak. Membeli hanya barang yang benar-benar diperlukan membantu Anda mengelola anggaran keuangan Anda dengan lebih efisien. Ini berarti Anda dapat mengalokasikan uang Anda dengan lebih baik untuk hal-hal yang lebih penting, seperti tabungan, investasi, atau membayar utang. Kedua, pencegahan pemborosan.
Menghindari pembelian impulsif atau pengeluaran yang tidak diperlukan membantu mencegah pemborosan uang Anda pada barang-barang yang tidak akan memberikan manfaat jangka panjang.